Putri Damayanti, salah satu mahasiswi gizi. Hari ini saya akan melakukan beberapa macam pengukuran antropometri. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita mulai dari pengukuran berat badan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran berat badan. Yang pertama, pastikan alat ukur berada di lantai yang rata dan datar. Dan pastikan jarum berada di angka 0. Berikutnya yang harus diperhatikan, tidak boleh memakai aksesoris di badan. Untuk masker, handphone jika ada silakan letakkan dulu. Apakah memakai aksesoris lainnya? Selanjutnya silakan alas kaki dilepas terlebih dahulu. Dan silakan naik ke atas timbangan. Silakan hadap ke depan. Saya akan membaca berat badan 42. Pengukuran yang kedua yaitu kita akan melakukan pengukuran tinggi badan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ada 5 titik yang harus menempel pada dinding. Yang pertama tumit, betis, pantat, punggung, dan juga kepala. Kita akan mulai melakukan pengukuran tinggi badan. Yang pertama, silakan letak sepatu terlebih dahulu. Apakah ada aksesoris jilbab yang dipakai? Kuncinya silakan lepas. Baik, kemudian pastikan semua 5 titik itu harus menempel pada dinding. Yang pertama, pastikan tumit menempel, betis, pantat, punggung, dan kepala. Setelah 5 titik menempel pada dinding dan pasien menghadap ke depan, silakan tarik nafas. Kita mulai pengukuran. Tinggi badan yaitu 154,5. Pengukuran yang ketiga yaitu kita akan mengukur lingkar lengan atas. Alat yang digunakan adalah pita lila. Sebelumnya saya ingin bertanya, biasanya sehari-hari menggunakan tangan sebelah mana untuk beraktivitas? Sebelah kanan, Mbak. Untuk pengukuran lila, kita harus menggunakan tangan yang jarang digunakan untuk beraktivitas, berarti sebelah kiri. Pertama kita lakukan, tangan harus membentuk siku 90 derajat dan menemukan titik yaitu tulang yang paling menonjol, yaitu tulang akromion, dan sampai tulang olecranon. Kita mulai dari tulang akromion untuk 0 dan sampai ke tulang olecranon 33. Kemudian kita tentukan titik tengahnya yaitu 16,5. Kemudian kita ukur lingkar lengan atas. (22,5). Untuk lila ada batasan yaitu 23,5. Ukuran selanjutnya yaitu panjang ulna. Alat yang digunakan adalah pita ukur. Yang harus kita lakukan pertama, tangan berada di depan dada. Untuk pengukuran, kita harus menemukan tulang yang paling menonjol hingga tulang olecranon. Angka 0 berada di ujung tulang dan sampai tulang olecranon. 24. Panjang ulna biasanya digunakan untuk estimasi tinggi badan ketika pasien tidak dapat berdiri atau sedang tirah baring. Pengukuran
Dan selanjutnya kita akan mengukur lingkar pinggang dan juga panggul. Lingkar pinggang dan juga panggul ini digunakan untuk menentukan distribusi lemak di dalam tubuh. Hal pertama yang harus kita lakukan, pastikan subjek berdiri tegak, kemudian tangan dibuka sedikit untuk memudahkan pengukuran. Kemudian kita harus menemukan tulang rusuk paling bawah dan tulang iliacres. Kemudian kita ukur dan tentukan titik tengahnya, yaitu 5,5. Pastikan pita tidak melilit, tidak terlalu kencang atau terlalu longgar. 68. Berikutnya kita akan mengukur lingkar panggul. Tangan dibuka sedikit untuk memudahkan pengukuran. Kemudian kita cari bagian yang paling menonjol di pantat. Pastikan pita tidak terlalu ketat ataupun terlalu longgar dan tidak melilit. 87. Berikutnya, kita akan mengukur lingkar perut. Lingkar perut biasanya digunakan untuk mengetahui resiko penyakit kardiovaskuler. Pada wanita, batasnya 80 cm dan pada pria 90 cm. Pertama yang harus kita lakukan, tangan dibuka sedikit untuk memudahkan pengukuran dan pastikan subjek berdiri dengan tegak. Kemudian, untuk mengukur lingkar perut, kita mengukur di atas pusar secara horizontal. Pastikan pita tidak melilit, tidak terlalu kencang ataupun terlalu longgar. 68.